Bicara dong, jangan diam saja. Saya sudah bicara, tapi masih saja tidak dimengerti. Pernahkah Anda merasa bahwa berkomunikasi dengan pasangan Anda justru membuat masalah semakin besar? Anda, saya, kita pernah mengalaminya. Jadi mungkin ada yang salah dalam cara kita berkomunikasi dengan pasangan kita. Daun kemangi, daun selasi, enak dilalap pakai sambal terasi. Bila salah dalam berkomunikasi, masalah suami istri pasti jauh dari solusi. Nah, apa saja kesalahan dalam komunikasi suami istri? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Emang seberapa penting sih komunikasi dalam sebuah hubungan pernikahan? Jawabannya adalah tentu sangat penting. Pada episode Kapas sebelumnya, kita sempat menyinggung bahwa komunikasi yang tidak baik dan tidak sehat terbukti merupakan trigger atau pemicu masalah-masalah umum dalam rumah tangga dan juga merupakan salah satu penyebab utama perceraian. Jadi pada dasarnya komunikasi adalah sesuatu yang sangat-sangat esensial dan fundamental dalam berlangsungnya sebuah hubungan, termasuk juga hubungan suami istri. J. Sterling, seorang penulis novel percintaan terlaris versi New York Times dan juga USA Today, dalam bukunya yang berjudul The Perfect Game mengatakan, "No relationship can survive without trust, honesty, and communication no matter how close you are." Tidak ada hubungan yang dapat bertahan tanpa kepercayaan, kejujuran, dan komunikasi seberapa dekat pun hubungan Anda. Sayangnya, tidak semua suami istri tahu cara berkomunikasi yang benar dan bahkan justru sering salah dalam berkomunikasi. Kalau begitu langsung saja kita simak apa saja kesalahan yang sering dilakukan suami istri dalam berkomunikasi. Kesalahan yang pertama adalah berkomunikasi secara pasif-agresif. Pasif artinya tidak berterus terang, tidak terbuka, dan tidak langsung mengkomunikasikan perasaan kepada pasangan. Kemudian secara agresif artinya walaupun pasif, namun cara dia berkomunikasi sifatnya menyerang. Dr. Carolina Pataki, LMFT, seorang terapis pernikahan dan keluarga yang berlisensi dan juga pendiri South Florida Love Discovery Institute, mengatakan bahwa orang yang pasif-agresif tampak pasif di luar, namun sebenarnya marah di dalam dan mungkin melampiaskan kemarahan itu dengan cara halus terhadap pasangannya. Contoh pasangan yang mungkin sedang marah ketika ditanya dia akan menjawab, "Tidak kok, saya baik-baik saja." Atau, "Tidak perlu mengurusi saya, urus saja dirimu sendiri." Komunikasi yang seperti ini dalam pernikahan mengarah pada penolakan kerjasama antara suami dan istri, penundaan dan melakukan kesengajaan yang tujuannya untuk menyinggung dan menyakiti. Hal ini tentunya menghambat komunikasi yang sehat dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengatasi masalah. Kesalahan yang kedua adalah stonewalling atau silent treatment. Pernah tidak didiamkan oleh pasangan? Inilah yang disebut stonewalling atau silent treatment, di mana pasangan akan diam 1000 bahasa, menolak, dan bahkan menghindari komunikasi secara lisan atau bahkan mengabaikan keberadaan pasangan. Ciri-cirinya saat ditanya, menolak menjawab pertanyaan dan diam saja. Kemudian mengabaikan saat pasangan berbicara, lari atau menghindar. Kemudian menolak kontak mata atau membuat bahasa tubuh yang merendahkan seperti menutup mata, memutar-mutar bola mata, menggaruk kepala atau menggaruk telinga. Kemudian bisa saja mencari kesibukan lain saat pasangan sedang berbicara. Dan hal ini tentunya tidak baik karena akan menyakiti pasangan, karena secara psikologis perilaku stonewalling atau silent treatment ini berdampak pada suasana hati, misalnya membuat pasangan merasa direndahkan, terisolasi, cemas, dan bingung. Dan perilaku komunikasi seperti ini bisa membawa dampak kehancuran yang signifikan dalam rumah tangga bila tidak segera diatasi atau dihentikan. Dr. Janman mengatakan bahwa behavior atau sikap ini adalah racun bagi sebuah hubungan dan merupakan indikator terbesar perceraian. Kemudian yang ketiga adalah emotional invalidation atau pengabaian emosi. Ini adalah bentuk komunikasi di mana yang satu mengabaikan, menyepelekan atau meremehkan emosi yang dirasakan pasangan. Contoh ketika istri curhat tentang perasaannya kepada suami, si suami justru menanggapi dingin dengan mengatakan, "Ah, kamu lebay, terlalu berlebihan. Gak haruslah kamu seperti itu reaksinya, jangan terlalu sensitif. Gak usah mengeluh teruslah, santai saja." Walaupun sering tidak disengaja, namun emotional invalidation dalam komunikasi bisa menyakiti perasaan pasangan kita. Paige Sedmeyer, seorang psikolog yang bekerja membantu mereka yang memiliki depresi dan trauma, mengatakan bahwa invalidasi atau pengabaian emosi ini seringkali menyebabkan adanya jarak emosional, konflik, dan gangguan dalam hubungan
serta perasaan kesepian, tidak berharga, dan rendah diri. Kesalahan yang keempat adalah mind reading atau making assumption. Komunikasi dengan cara membaca pikiran dan membuat asumsi sendiri terhadap pasangan. Seperti apa reaksinya, apa yang akan dia pikirkan, katakan, atau lakukan. Ini adalah kesalahan yang paling sering terjadi dalam kehidupan suami istri. Ya mungkin karena kita merasa bahwa kita sudah memahami satu dengan yang lain, tahu betul sifat dan kelakuan pasangan kita, hal ini terjadi. Komunikasi seperti ini membuat suami atau istri akan langsung loncat pada kesimpulan, jump to the conclusion. Walaupun mungkin itu hanya asumsi tentang pasangan bahkan sebelum kita tahu situasi dan kondisi yang terjadi dengan pasangan kita. Hal ini akan membuat komunikasi mandek karena adanya perasaan tidak nyaman dan menghasilkan ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri. Mengapa konflik semakin membesar ketika dikomunikasikan adalah salah satunya karena suka berasumsi dan mengedepankan prasangka terhadap pasangan. Kesalahan berkomunikasi suami istri yang kelima adalah yelling atau suka berteriak. Cambridge Advanced Learners Dictionary menjelaskan bahwa yelling adalah meneriakkan sesuatu atau mengeluarkan suara keras, biasanya ketika seseorang marah atau sedang emosi. Yelling biasanya disertai dengan caci maki atau kata-kata kasar lainnya. Sebenarnya ini bukanlah hal baru dalam kehidupan rumah tangga dan sering dianggap normal serta tidak menyakiti apalagi ketika diikuti dengan permohonan maaf dari si pelaku. Namun yelling atau berteriak marah dan penuh dengan kata-kata kasar kepada pasangan memiliki dampak negatif yang cukup signifikan. Suami dan istri keduanya akan merasa tidak nyaman, dan hal ini menutup pintu komunikasi. Yelling menjadi pertanda suami atau istri sedang membiarkan kemarahan mengendalikan, dan ini membuat kehilangan kontrol pada akal sehat. Ini sebenarnya adalah bentuk kekerasan verbal yang bisa mengarah pada kekerasan fisik. Ditambah lagi ada dampak psikologis yang sangat kuat yang akan ditimbulkan. Jantung berdebar-debar lebih cepat, cemas, menangis, merasa terpukul, trauma, bahkan depresi yang juga berdampak pada kesehatan fisik. Ya, berikutnya yang keenam ada not listening atau tidak mendengar. Para pakar komunikasi menyatakan bahwa sesungguhnya masalah terbesar dalam komunikasi adalah tidak mendengar. Banyak masalah kita akan hilang jika kita mau mendengarkan secara aktif satu dengan yang lain. Mendengarkan secara aktif adalah elemen penting dari komunikasi yang efektif dalam suatu hubungan. Dan ini berarti mendengarkan dengan penuh perhatian dan pengertian atau mencoba memahami perspektif dari pasangan. Menurut Psychology Today, mendengarkan secara aktif adalah tentang membuat keputusan secara sadar untuk mendengarkan apa yang pasangan kita katakan dengan fokus sepenuhnya pada kata-kata, bahasa tubuh, dan pesan yang ingin disampaikan tanpa terganggu dengan hal lainnya. Ini bukan mendengar untuk menunggu kapan kita bisa menyela atau kapan kita gantian berbicara. Sayangnya, banyak suami istri gagal menjadi pendengar yang baik dan aktif. Contoh yang paling sederhana adalah ketika istri sedang membicarakan sesuatu, si suami malah sibuk main HP. Atau sebaliknya ketika si suami sedang menyampaikan sesuatu, si istri justru sibuk nonton dan lain sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga menjadi tidak terselesaikan dan masalah tidak dapat solusinya. Yang terakhir adalah defending and justifying. Nah, apa itu defending and justifying dalam komunikasi suami istri serta apa saja cakupannya? Kita akan membahasnya beserta kesalahan berkomunikasi suami istri lainnya secara eksklusif pada program Kapas episode selanjutnya. Sekarang, apa solusi bagi gaya komunikasi yang kita sudah bahas tadi? Yang pertama, untuk yang pasif-agresif. Bagi pelaku, entah suami atau istri, harus belajar untuk mengkomunikasikan perasaannya secara jujur dan terbuka. Sedangkan bagi yang menerima perlakuan, maka harus penuh pengertian dan bersifat suportif. Yang kedua, stonewalling atau silent treatment. Si pelaku harus sadar bahwa behavior atau sikap seperti ini tidak menguntungkan dan justru merusak komunikasi serta ada yang tersakiti perasaannya. Jadi harus belajar untuk bersikap dewasa dan berhenti dari praktek komunikasi yang seperti ini. Sedangkan bagi penerima perlakuan, tidak boleh merespon hal tersebut dengan kemarahan. Kemudian untuk emotional invalidation, si pelaku harus belajar menghargai emosi dari pasangannya sebab setiap orang berbeda reaksi emosionalnya terhadap sesuatu yang terjadi. Kemudian, bagi yang suka mind reading dan making assumption, daripada mencoba membaca pikiran pasangan kita dan membuat asumsi serta konklusi, lebih baik kita bertanya langsung kepada pasangan kita. Ini akan membantu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Selanjutnya, bagi yang suka berteriak kepada pasangan atau yelling,
Mereka harus belajar untuk menenangkan diri dulu baru berbicara. Mungkin keluar sejenak dari situasi tersebut dan melakukan hal positif lain untuk menyalurkan emosi negatif. Dan setelah itu belajar mengedepankan komunikasi yang dingin dengan pasangan. Dan yang terakhir, bagi yang tidak suka mendengarkan pasangan atau not listening, teruslah belajar untuk menjadi pendengar yang baik dengan cara memprioritaskan pasangan dan memberi perhatian yang lebih kepada apa yang disampaikan serta belajar untuk fokus mendengar, tidak terganggu oleh hal-hal lainnya. Seorang penulis Kristen, Ellen G. White, dalam bukunya Adventist Home halaman 105 mengatakan, "To gain a proper understanding of the marriage relation is the work of a lifetime. Those who marry enter a school from which they are never in this life to be graduated." Untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hubungan pernikahan adalah suatu pekerjaan seumur hidup. Mereka yang menikah memasuki sebuah sekolah dalam hidup ini di mana mereka tidak akan pernah ditamatkan. Artinya, kita perlu terus belajar dan mengembangkan diri secara positif dalam pernikahan, entah itu sebagai suami maupun istri, termasuk dalam hal berkomunikasi. Hari ini gagal, belum tentu besok gagal. Kita coba lagi. Alkitab mengatakan dalam Kolose 3 ayat 14, "Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." 1 Korintus 13 ayat 1 mengatakan, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing." Jadi sebagai kesimpulan, dalam berkomunikasi, suami istri harus terus belajar bersama, saling mendukung, bertumbuh bersama ke arah lebih baik, dan yang paling penting adalah mengedepankan cinta kasih, sebab tanpa itu sehebat apapun pengetahuan tentang komunikasi akan terlihat kosong. Sahabat Kapas, true love is the basis of any relationship, but good communication is the foundation that will strengthen it along with respect. Cinta sejati adalah dasar dari setiap hubungan, tetapi komunikasi yang baik adalah fondasi yang akan memperkuatnya bersama dengan rasa hormat. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan salam Kapas.